Semangat cinta kasih menjadi bingkai dalam seluruh hidup dan karya pelayanan kita demi memperoleh keselamatan dari Tuhan. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Nabi Hosea di dalam bacaan pertama yang kita renungkan pagi ini mengajak kita semua untuk belajar dari bangsa Israel. Allah berfirman kepada bangsa Israel, "Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami." Bangsa Israel mestinya menyadari bahwa mereka berada dalam naungan belas kasih Allah. Ada ruang pertobatan yang harus dimasuki untuk memperoleh keselamatan dalam hidup mereka. Hanya lewat pertobatan mereka boleh kembali kepada Allah. Semangat ini yang oleh Nabi Hosea mengatakan mereka akan menjadi seperti orang bijaksana yang lurus jalan hidupnya dan mereka tidak tergelincir akibat ulah mereka sendiri. Menjadi bijaksana di dalam hidup menjadi catatan penting nubuat Hosea ini bagi bangsa Israel dan juga untuk kita semua. Selanjutnya di dalam Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan 34, kembali kita merenungkan bersama apa yang dikatakan oleh Yesus tentang hukum cinta kasih. Mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri itu jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelihan. Dari sini kita mau mengatakan bahwa hidup di dalam kasih itu adalah pilihan dan keputusan yang mestinya diambil oleh para pengikut Kristus. Semangat cinta kasih menjadi bingkai dalam seluruh hidup dan karya pelayanan kita demi memperoleh keselamatan dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat Tuhan yang terkasih, tidak mudah untuk mengasihi karena kita manusia pada dasarnya mengasihi dengan kadar mengasihi manusiawi kita yang terbatas. Maka tidak heran kita yang mengaku diri kita sebagai para pengikut Kristus mengatakan hal yang sama, bahwa tidak mudah kita mengasihi. Akan sangat mudah kita mengasihi orang yang mengasihi kita, yang berpihak kepada kita. Tetapi sulit sekali untuk mengasihi orang yang berada di luar kita, mereka yang mungkin membenci kita. Ini satu pengalaman yang tidak mudah. Tetapi
kalau kita merenungkan lebih dalam, kita mau membaharui hidup dan diri kita, bahwa kita juga belajar tiap hari untuk mengasihi, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan mengasihi dengan kasih yang tak terbatas, dengan kasih ilahi yang total tanpa syarat. Maka kita juga belajar untuk setiap hari mengobarkan di dalam diri kita semangat mengasihi itu. Jadilah orang yang mengasihi, bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat perbuatan nyata. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selama masa tobat, masa prapaskah ini, kita berjuang terus-menerus untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam kasih persaudaraan satu sama lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.